Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan praktek coaching pada kasus kedua dengan Coach Ibu Hariratu Zulfa dan Coach Ibu Yuliana Puspitasari serta pengamat saya Anissa Testi Rahmawati. Pada kasus kedua ini dijelaskan bahwa ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Saya persilahkan kepada Bu Yuliana dan Bu Hariratu Zulfa. Terima kasih Bu Anissa. Langsung saja kita masuk ke skenario kasus yang kedua. Silakan Bu Yuliana. Assalamualaikum, selamat siang Bu Zulfa. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar, apa boleh Bu? Waalaikumsalam Yuli. Wah, tentu saja boleh dong, dengan senang hati. Mari sini. Apa sih yang mau kamu ceritakan sama Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran Bu. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu diskusikan, ingin kamu capai pada kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus apakah ada lagi? Saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang maksimal dan merasa nyaman ketika belajar di kelas Bu. Baiklah, sebelumnya bisakah kamu ceritakan hal apa yang membuat itu merasa tidak nyaman dalam pelajaran ini? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa sih yang membuatmu merasa tidak adil dari perlakuan guru tersebut? Gini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Apa yang membuatmu merasa mengalami ketidakadilan dengan gurumu yang telah membuka les privat ini? Iya Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Pada murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Padahal sebelum mereka mengikuti les, saya yang selalu mendapatkan nilai tertinggi. Oh, begitu rupanya. Ya, Ibu sudah mulai memahami permasalahanmu ya. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apakah ada hal lain lagi yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut tes privatnya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, seperti apa sih bentuk sindiran itu? Beliau berkata, anak-anak yang memiliki kesulitan belajar dapat mengikuti les privat ya, gitu Bu. Apa sih yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh gitu rupanya. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal tersebut? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu.
saja yang kamu tanyakan pada temanmu itu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penjelasan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan, Yuli? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya salah apa benar gitu. Terus kenapa itu tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah dimarahi oleh beliau? Tidak sih, Bu. Beliau orangnya baik dan ramah. Saya pun juga senang dengan cara mengajarnya. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu kan akan membantu dalam menyelesaikan masalah kamu. Iya, benar, Bu. Seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu. Nah, bagus sekali. Nanti setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas apa tidak. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah, Bu. Wah, bagus sekali ya Yuliana. Ayo segera lakukan itu. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa akan mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les? Ya, Bu, dari SD sampai sekarang saya selalu masuk peringkat 3 besar di sekolah. Nilai rapot pun untuk mapel ini minimal 88. Selain itu, saya ini tipikal anak yang suka belajar, Bu. Setiap pulang sekolah selalu mengulang pelajaran hari ini dan rutin Maaf, mengerjakan durasi. soal. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube atau browsing, Bu. Dikarenakan saya anak tertua, terkadang saya membantu orang tua juga, Bu. Apakah hal tersebut akhirnya mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali ya tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurangnya waktu dalam belajar? Mungkin juga ya, Bu. Begitu sampai rumah karena capek, saya langsung tidur daripada belajar. Menurutmu apa yang akan bisa kamu lakukan? Durasi, Bu. Durasi. Untuk ikut les saya tidak mungkin, Bu. Ya, teman sebangku saya ini, tapi saya akan meminta bantuan Wulan, teman sebangku saya, Ibu. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan keluhan saya tadi. Kedua, saya ingin mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi. Terus, saya pun akan lebih bijak dalam membagi waktu dalam belajar dan membantu orang tua, Bu. Bagus sekali, ibu itu suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu nanti? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Saya akan membuat jadwal belajar dan kegiatan membantu orang tua. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Wulan untuk mengingatkan saya dan membantu saya untuk belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan ya. Ya, terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama Yuli, ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Tetap semangat. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Bu Anissa. Terima kasih Bu Yuliana dan Bu Hari Ratu Zulfa. Seru sekali. Berdasarkan pengamatan saya selama proses coaching tadi dengan model Tirta, sangat runtut sekali. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab, sangat lengkap. Tujuan, coach menyampaikan pembuka,
coach juga menyampaikan tujuannya yang hendak dicapai. Jadi di sini tujuannya sudah benar menurut saya, karena tujuan dari coaching ini disampaikan sendiri oleh coach. Kemudian identifikasi, terdapat pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Kemudian alternatif solusi juga tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik untuk coach. Kemudian untuk rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan terbuka yang reflektif dan mengarah pada pengambilan keputusan coach. Kemudian untuk tanggung jawab, coach juga bertanya, mengarahkan coach mengambil komitmen di akhir percakapan proses coaching tadi. Demikian praktik coaching pada kasus kedua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.